Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya illa Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ishrah li ilman warzuqni fahman. Shadaqallahu ta'ala. Puji syukur kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya lah kita bisa membuat ceramah singkat tentang kematian pada kesempatan hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, sama-sama kita hormati kepada Bapak pembimbing mata kuliah praktik dakwah, Bapak Muda dan teman-teman seperjuangan kepada saya. Para hadirin yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama hendaknya kita berwasiat untuk diri saya sendiri dan kita dan juga kepada majelis yang ada pada kesempatan hari ini. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya bertakwa sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Bertakwa padanya dengan dan jagalah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Surah Al-Imran ayat 102. Hadirin yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara takdir yang pasti dirasakan oleh seluruh makhluk hidup kita pastinya manusia adalah kematian. Terhadap dalil dalam Al-Qur'an Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, artinya setiap yang bernyawa akan merasakan adanya mati. Surah Al-Imran ayat 108. Pada ayat tersebut sesungguhnya kita mengetahui bahwa masing-masing dari kita pasti akan merasakan kematian, suka ataupun tidak suka, mau ataupun tidak mau, takdir kita pasti akan menjemput kita nanti. Meskipun kita berusaha untuk menghindari kematian dengan berbagai upaya sekalipun, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah sanggup menghindarinya. Dimanapun kita bersembunyi untuk menghindarinya, pasti kita akan didatangi oleh kematian. Dan itu pun jika telah waktunya tiba ataupun malaikat Israil sudah dekat dengan kita. Berdasarkan dalil dalam surah Al-Qur'an, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ainama takunu yudrikum mulati mautu walau kuntum fi burji musyayyad. Yang artinya, dimanapun kamu berada, kematian akan mendatangimu meskipun kamu berada dalam benteng yang kokoh. Surah An-Nisa ayat 78. Namun anehnya, para hadirin ataupun teman-teman, betapa banyak di antara kita yang lalai dari takdir yang satu ini. Bahkan terkadang-kadang seolah-olah kita merasakan akan hidup selamanya di dunia ini. Kita lalu sering fokus mengejar cita-cita dunia sampai lupa dengan adanya kematian yang dapat memutuskan cita-cita kita tersebut. Padahal, teman-teman, apabila kita merenungkan lagi sejenak, maka sesungguhnya setiap detik yang kita lalui adalah detik-detik menuju pada takdir kematian. Bahkan setiap kaki kita yang langkah, sesungguhnya kita sedang menuju langkah terakhir. Hanya saja kita tidak pernah tahu kapan ajal kita tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Yang artinya begitu pula tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Surah Al-Luqman ayat 30. Hadirin yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa kita tidak ada satupun yang di antara manusia yang mengetahui kapan datangnya kematian. Sebagian ada yang mati di usia senja,
sebagian ada pula mati yang di usia cukup muda. Bahkan tidak sedikit yang mati sesaat setelah dilahirkan oleh ibunya. Sebelum kita dilahirkan, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kematian kita masing-masing dari kita. Bisa saja beberapa saat setelah ini akan ada di antara kita yang menjemput ataupun dijemput kematiannya, atau mungkin bisa saja besok, lusa ataupun bulan depan akan ada di antara kita yang dijemput dengan kematiannya. Yang jelas kematian itu pasti akan datang dan kita tidak akan pernah mengetahui kapan datangnya kematian itu. Meskipun demikian para hadirin atau teman-teman, sesungguhnya kematian itu bukanlah sesuatu yang perlu kita khawatirkan, karena kematian itu adalah hal yang pasti terjadi dan mau tidak mau kita akan mengalaminya. Hanya saja kita tidak akan pernah tahu kapan datangnya, di mana tempatnya, dan kapan apa tempat. Hadirin yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah saya katakan tadi atau barusan, bahwa kita tak perlu mengkhawatirkan akan datangnya ajal atau kematian, karena kematian itu sudah pasti akan kita alami. Justru yang seharusnya kita khawatirkan adalah bagaimana nasib kita setelah kematian. Apakah nasib kita berbuah baik atau nasib kita berbuah buruk? Kita sebagai seorang muslimin tentunya beriman dan yakin dengan adanya hari setelah kematian. Kita juga yakin dan beriman bahwasanya hanya ada dua yang dialami oleh setelah nasib kematian, yaitu manusia yang bernasib beruntung dan manusia yang bernasib celaka. Nasib kita setelah kematian ditentukan oleh apa yang kita perbuat selama kita masih hidup, dan segala yang apa yang kita perbuat setelah kematian adalah hasil dari apa yang kita lakukan semasa kita hidup di dunia. Dunia itu ibaratkan tempat dan waktu kita untuk bercocok tanam, sedangkan akhirat adalah tempat dan waktu di mana kita untuk memanen apa yang kita tanam, di mana kita akan memanen apa yang kita tanam. Dan apabila semasa di dunia itu kita menanam kebaikan, maka di akhirat nanti kita akan membuahkan, akan membawa bekal yang sangat bagus untuk kebaikan. Dan jikalau kita memanen dengan keburukan, maka kita pun akan di akhirat nanti kelak akan membawa keburukan bekal untuk di akhirat nanti meninggalkan jahanam nanti. Dalam disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Surah Al-Zalzlah ayat 7-8. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekilas untuk ceramah singkat tentang kematian pada kesempatan hari ini. Yang terpenting pesan saya, memperbanyaklah kita untuk memperbaiki diri. Jangan hanya kita di dunia ini mengejar cita-cita impian kita, tapi kita ingatlah bahwa harus ada yang harus kita kejar, yaitu akhirat nanti. Kita harus membawa berkah sebanyak-banyaknya, karena di surga sudah depan kita. Jika kita mengejar cita-cita kita untuk dunia dan membawa keburukan, maka nantinya di akhirat kelak neraka akan nanti kita. Mungkin hanya segitu yang saya sampaikan, dan kita tutup dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka bihim rahman wa rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Unzur maqala wa tanzur maqala wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, dia aja. Kita angkat lah.